Oke, um, selamat pagi semuanya. Mic saya kedengeran kan? Aman aja kan voice-nya? Aman-aman. Oke, untuk kali ini saya bersama teman saya yang baik ini namanya Haidar akan bawain tentang materi-materi sisop kali ini. Semoga dengan ini bisa ngasih gambaran-gambaran lah tentang ya apa aja yang akan dibahas di ETS kemudian ini. Mungkin bisa lanjut dengan topik pertama kali ini. Nah, pertama sebelum mulai kemana-mana kita harus mengantar dulu dari konteks hardware kita biar masuk ke dalam materi SISOP yang terhubung ini. Nah, pertama apa itu SISOP? SISOP itu ya perangkat lunak atau software yang mengolah perangkat kerasnya itu. Dan itu menyediakan layanan untuk program-program aplikasi yang biasanya kita jalanin. Contohnya sekarang ini adalah Zoom. Yang kalian jalan ini kan sebenarnya itu mengirimkan pesan-pesan ke dalam hardware Anda untuk mengeluarkan gambar-gambar seperti ini sekarang juga. Sistem operasi ini berfungsi sebagai mediator antara pengguna dan hardware-nya itu, serta juga bertugas untuk mengatur sumber daya yang ada di hardware, seperti CPU, memori berupa random access memory, ataupun baca dari read-only memory, seperti di penyimpanan, dan perangkat I/O seperti mouse kalian, keyboard kalian yang ngasih input ke dalam hardware kalian. Nah, sistem operasi di sini memiliki beberapa tujuan yang dapat membantu hardware kita. Yang pertama, seperti yang tadi disebutkan, manajemen sumber daya. Sum hardware, software ini dari sistem operasi ini membantu untuk mengalokasikan CPU ke tempat-tempat yang lebih penting. Misalnya, proses ini mendapat berapa persen dari CPU, proses ini dapat CPU bagian mana, dan lain-lainnya. Untuk memori juga di balancing supaya kalau misalnya ada yang penuh, harus pindah-pindah limit memori. Dan untuk perangkat I/O seperti yang disebut tadi, menerima input-input seperti um, tombolnya mouse, ketikkan di keyboard, terus di output ke suara mungkin, gambar dari monitor sesuai kebutuhan dari setiap proses. Bagaimana itu terjadi? Melalui abstraksi hardware. Jadi dari abstraksi hardware ini, jadi semua semua itu seperti perangkat I/O itu menyederhanakan semuanya bagi hardware dengan yang namanya API. API ini uh, digunakan agar software itu terhubung dengan hardware yang kalian pakai untuk diproses oleh sistem operasi tersebut. Jadi ini menyederhanakan kompleksitas dari hardware supaya dapat berinteraksi dengan interface yang lebih mudah. Contohnya, uh, sesuatu yang dipahami oleh sistem adalah system calls. Ini salah satu bagian dari assembly mungkin yang kalian sudah pelajari di Orcom itu menerima input-input dari register supaya menjalankan satu perintah. Misalnya kamu masukin uh, parameter apa ke dalam register A, register B, register 10 kan, atau itu nanti akan menjalani sistem call sesuai yang ada di arsitektur hardware kalian masing-masing. Lalu berikutnya ada untuk pengendalian proses dan penjadwalan. Jadi itu semua yang dijalani itu nggak cuma sekadar dijalanin. Jadi sistem operasi ini juga mengelola semua proses yang dijalankan, mulai dari CPU mana yang dijalankan, terus mungkin dipecah menjadi dua CPU, dua proses beda, atau menjalankan satu proses dalam dua thread yang berbeda meskipun dalam satu core CPU yang sama. Lalu juga menyusun algoritma penjadwalan atau scheduling yang mungkin pernah kalian dengar sebagai istilah SISOP, scheduling yang efektif agar waktu CPU dapat digunakan secara lebih optimal. Lalu ada keamanan dan proteksi. Di sini sistem operasi juga menyediakan mekanisme untuk
melindungi data dan proses agar tidak terjadi interaksi-interaksi yang tidak diinginkan. Misalnya, program ini mendapat alokasi memori sekian. Jadi itu supaya program ini jangan sampai keluar dari alokasi memori yang dikasih. Nanti dapat merusak pembacaan memori pada sistem. Lalu berikutnya ada virtualisasi dan abstraksi sumber daya. Jadi dari SysOp ini uh, disediakan sebuah lingkungan virtual atau virtual environment supaya aplikasi dapat berjalan dan tidak selalu tergantung pada hal-hal yang terdapat pada hardware, misalnya VM atau kadang-kadang program itu menjalankan dengan environment yang khusus supaya dapat terhubung dengan settingnya masing-masing. Next. Lalu apa sih bagian dari sysop yang penting untuk terhubung dengan hardware? Ya, yang harus diperhatikan adalah menggunakan prosesor dalam scheduling di sistem operasi. Jadi, kecepatan dari prosesor itu sendiri itu juga tergantung pada desain multi-core dan multiprosesor yang mengharuskan sistem operasi untuk mendukung scheduling secara paralel. Apa itu paralel? Jadi, seperti yang kalian mungkin lakukan sekarang, Zoom kalian dibuka dengan aplikasi-aplikasi lain. Itu contohnya penerapan proses secara paralel. Jadi itu dipisah dalam berbagai bagian dalam CPU supaya proses-proses kalian itu bisa berjalan secara bersamaan. Dan itu secara otomatis sumber daya kalian di-manage secara efisien. Jadi nggak mungkin semua sumber dayanya dilempar ke Zoom supaya jalan lancar tanpa membiarkan aplikasi-aplikasi lain itu bekerja dengan lambat misalnya. Lalu ada teknologi cache dan hierarki memori. Contohnya penggunaan cache itu kan terdiri dari beberapa layer dengan semakin tinggi layernya semakin lebih cepat diakses cache-nya. Jadi itu misalnya apa gambar-gambar dari video itu di buffer dalam masuk dalam cache supaya gambar yang kalian lihat di Zoom ini semakin halus. Tetapi untuk memori-memori yang kurang instan, kurang perlu digunakan secara langsung, bisa dimasukkan misalnya dalam stack memory, heap memory, atau yang seperti penyimpanan file kalian, misalnya di hard drive kalian itu ada read only memory. Random access memory itu ya untuk juga menyimpan uh, proses-proses yang sedang berjalan. Misalnya juga seperti seperti biasa Zoom yang kalian pasti perlu menyimpan banyak data, misalnya data macam-macam, data-data partisipan, data-data tentang apa aja program dari aplikasi ini, itu semua disimpan dengan pikiran untuk hierarki memori. Desain OS harus mengoptimalkan semua memori itu sehingga dapat mengurangi latency dengan teknik-teknik yang sudah disebutkan tadi, buffering, caching, dan prefetching. Next. Lalu kita juga harus membahas tentang mekanisme untuk interupsi dan akses langsung ke dalam memori atau direct memory access. Jadi interupsi ini memastikan bahwa CPU dapat mengalihkan perhatian untuk tugas-tugas penting secara tepat waktu. Misalnya, si, apa, sistem operasi ini akan melakukan interrupt agar CPU teralihkan ke proses ini. Itu supaya teralih-alihkan ke proses-proses yang lebih tepat. Lalu untuk direct access memory ini memungkinkan supaya perangkat I/O untuk mengakses memori secara langsung tanpa campur tangan CPU secara terus-menerus. Nah, ini kedua mekanisme ini sangat vital dalam pengendalian alur data supaya dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Next. Nah, kita masuk dalam struktur dan layanan dari sistem operasi. Nah, layanannya apa aja sih sistem operasi? Kalau lebih spesifik, pertama mulai dari manajemen file. Mulai dari file system dari sebuah OS kan berbeda-beda. Misalnya mungkin istilah-istilah yang ya kalau pernah melakukan format disk mungkin pernah dengar namanya kayak NTFS atau
FAT, itu macam-macam contoh file system. Jadi operating system kalian itu memiliki file system tersendiri yang dapat membaca file dengan struktur tertentu. Maksudnya menyimpan file dalam struktur tertentu dalam memori kalian supaya itu dapat secara efisien dibaca oleh software kalian. Dan ini diatur secara terstruktur termasuk akses seperti file permissions. Kadang-kadang kalian harus jalanin program pakai administrator kalau di Windows atau pakai sudo di Linux, dan juga proteksi untuk file-filenya. Misalnya kalau kalian nggak dapat akses, ya kalian pasti nggak boleh buka gitu kan. Lalu untuk manajemen I/O, ini mengatur operasi input dan output terhadap perangkat eksternal dan internal dengan efisien. Jadi apa sih alurnya, misalnya kalian ngeklik atau apa itu. Jadi ini mengirim sebuah uh, interrupt kepada sistem kalau ya mouse ini berhasil ngeklik. Jadi bagian apa yang harus dari komputer ini untuk meresponnya. Oh, misalnya CPU bagian ini untuk merespon request ini. Oh, mouse ini ngeklik pada koordinat ini di dalam layar. Oke, ya. Apa yang terjadi itu setelah diklik, ya itu urusannya operating system untuk terhubung dengan program-program yang terhubung melalui API. Lalu untuk manajemen jaringan, contohnya seperti WiFi atau kuota yang kalian pakai untuk mengikuti Zoom ini, ya jadi seperti biasa kembali lagi ke istilah API. Kalian harus sering-sering memahami istilah API ini, Application Program Interface. Jadi di sini itu WiFi itu sebenarnya sebuah API, salah satu jenis API lah, sehingga dapat terhubung dengan internet. uh, Hardware kalian itu menghubungkan dengan alat receivernya kalian untuk dapat terkoneksi dengan dunia luar. Mulai dari protokol yang macam-macam sehingga sistem yang terdistribusi. Bisa next. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam interface dan system calls. Jadi Zoom yang kalian lihat ini sekarang merupakan contoh dari interface yang dapat dengan mudah dipahami oleh manusia. Kembali lagi ke layer-layer dari apa? Layer-layer dari proses, mulai dari kalian melihat sendiri melalui UI, itu diproses melalui, misalnya melalui shell, itu akan diproses oleh kernel. Bagaimana caranya? Melalui sistem call. Fungsi ini disediakan oleh kernel untuk melakukan operasi seperti baca file, yaitu read, bikin proses baru, atau ngatur memori. Jadi ini sistem call ini menjadi ujung-ujungnya dari setiap macam proses. Misalnya mau baca ini, oke, jalanin sistem call dengan parameter, misalnya kode apa, parameternya read apa yang di read, itu semua dimasukin dalam register misalnya. Jadi ini menjadi pintu gerbang utama supaya dapat mengakses sumber daya sistem baik secara hardware dari prosesor-prosesor atau melalui dari memori yang akan dibaca oleh read misalnya. Oke, next. Nah, mari kita masuk dalam implementasi dari OS itu sendiri. Jadi kan seperti yang kita ketahui, kernel itu inti dari sistem operasi yang berjalan di level yang paling bawah dan memiliki kontrol penuh terhadap seluruh hardware. Jadi apa aja komponennya? Pertama, manajemen proses, menjalankan proses, menghentikan proses, scheduling dan sinkronisasi proses. Nah, misalnya kalian jalanin sesuatu, itu di-handle oleh kernel. Kalian matiin sesuatu, di-handlein oleh kernel. Scheduling untuk berbagai macam proses itu di-handle oleh kernel. Misalnya ada dua thread yang dijalankan oleh kernel, itu akan kembali disinkronisasi kalau harus balik. Jadi itu segala state proses dan konteks switching itu di handle oleh kernel. Lalu ada manajemen memori. Di sini itu kernel melakukan alokasi dan membebaskan memori untuk proses. Jadi misalnya kalau lihat zoomnya ini
misalnya pakai 2 giga gitu, 2 giga RAM. Itu kan semua kalau kalau dipikir-pikir itu alokasi dari sistem operasi itu. Jadi ini mengatur memori, paging, dan swap memori agar memori itu dapat digunakan secara efisien. Lalu ada manajemen untuk file system. Di sini itu mengatur penyimpanan dan pengambilan data dari media penyimpanan, baik SSD, HDD, atau SD card, HP kalian. Dan ini menyediakan abstraksi seperti file, directory, dan permission. Jadi sistem operasi itu dapat misalnya dapat pointer kepada filenya untuk dibuka misalnya. Lalu manajemen I/O, device management. Ini mengatur komunikasi antara proses dan perangkat keras melalui driver-drivernya. Ya, driver itu seperti yang disebut tadi, salah satu API yang terhubung dengan device kalian. Jadi ini yang digunakan oleh sistem supaya dapat memperlancar apa proses input dan output. Lalu untuk sistem keamanan dan proteksi, di sini kernel juga melindungi data dari proses akses yang tidak sah, misalnya sesuatu yang perlu akses root tidak dikasih pada aksesnya user, dan misalnya kalau kalian jalanin program di Windows, yang penting nggak bisa tanpa administrator. Jadi intinya itu kata kunci di sini itu autentikasi, otorisasi, akses control. Lalu ada sistem komunikasi, interprocess communication. Di sini kan eh, nggak mungkin kalau program itu berjalan dengan sendirinya. Misalnya eh, kita dapat melakukan interprocess communication. Jadi dua aplikasi, dua proses yang saling bertukar data. Metode-metodenya ada contohnya adalah pipe, message queue, shared memory, dan request-request yang macam-macam. Nah, mari kita masuk dalam desain-desainnya kernel. Apa aja sih? Yang pertama, monolitik. Semua komponen berjalan dalam satu ruang kernel, large process yang besar, yaitu. Jadi, monolitik ini ya satu ruang kernel yang besar. Lalu untuk mikrokernel hanya fungsi minimum yang tersedia dalam kernel seperti manajemen memori dan IPC. Layanan lain terdapat di user space. Lalu untuk hybrid, kombinasi monolitik dan microkernel. Beberapa layanan dijalankan di kernel, sisanya di user space. Contohnya di monolitik adalah Linux kernel, lalu apapun yang Unix space lah misalnya. Terus untuk microkernel, ini kernel yang kecil-kecil seperti Minix dan QNX. Untuk kalau Minix itu contohnya seperti sesuatu apa? Suatu apa ya? Kernel di mana biasanya digunakan untuk demonstrasi kerjaan kernel yang kecil-kecil lah contohnya. Kalau untuk hybrid terdapat Windows, macOS, dan modern Linux yang zaman sekarang. Nah, beberapa mungkin apa yang harus dipahami itu ada perbedaan antara kernel dan user space. Kernel itu kan memang dilakukan dalam operating system itu sendiri. Tetapi kalau user space itu dijalankan di luar kernel. Nah, oke, oke, next. Nah, kalau OS kalian dinyalakan, pasti melalui yang namanya proses boot. Booting system itu yang memicu supaya operating system itu melakukan linker dan loader untuk memuat semua program. Kan nggak mungkin disimpan dalam satu tempat yang statis. Jadi yang dilakukan oleh sistem itu membaca pointer-pointer yang diarahkan kepada library-library tertentu sehingga OS kalian bisa nyala. Dan itu dilakukan supaya bisa jalanin inisialisasi layanan-layanannya. Oke, next. Nah, untuk bab 3 akan dibantu oleh teman saya, Haidar.
Terima kasih. Oke. Jadi untuk selanjutnya sini adalah bab 3 atau tentang manajemen proses. Ya, karena di sistem operasi sendiri itu kan lebih lebih kental di apa? Lebih dekat istilahnya sama manajemen proses gitulah pokoknya. Nah, jadi yang pertama sendiri adalah memahami definisi dari. Nah, apa sih proses itu? Nah, proses sendiri adalah unit eksekusi dasar dalam sistem operasi. Yang artinya proses ini adalah unit eksekusi yang paling kecil, yang paling dasar dalam sistem operasi dan merupakan dasar dari semuanya yang ada pada sistem operasi. Nah, masing-masing proses ini memiliki konteks eksekusi sendiri yang disimpan dalam struktur data seperti proses control block atau yang biasa disebut dengan PCB. Nah, proses sendiri dapat dibuat melalui mekanisme seperti sistem call, misalnya fork dalam sistem Unix, seperti kalian yang praktikum modul 2 sisap kemarin kan pakai fork ya. Nah, itu contohnya contoh pembuatan proses. Nah, kemudian terminasi proses terjadi saat proses menyelesaikan tugas atau mengalami error dan sumber daya yang digunakan oleh proses tersebut kemudian dibebaskan. Oke, selanjutnya adalah status proses itu sendiri. Nah, untuk prosesnya sendiri itu statusnya ada 5. Jadi yang pertama ini ada new, yaitu proses yang baru saja dibuat dan sedang disiapkan. Lalu yang kedua adalah ready, yaitu proses yang siap untuk dijadwalkan pada CPU. Lalu yang ketiga adalah running, yaitu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Lalu yang keempat adalah waiting atau block. Nah, proses ini adalah proses yang menunggu event tertentu, seperti input, output, atau interaksi dengan proses lain. Nah, jadi untuk status waiting dan block ini ada agar nanti nggak ada agar tidak ada deadlock pada manajemen proses sistem operasi ya. Mungkin kalau udah diajak ya udahlah bisa lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah terminated, yaitu proses yang telah selesai dieksekusi. Oke, next. Lalu selanjutnya adalah peran proses control block atau PCB. Nah, tadi kan jelasin kan, di-mention kan tentang PCB. Nah, kalian pasti penasaran PCB itu apa sih? Nah, PCB ini perannya adalah menyimpan informasi penting seperti register, status proses, prioritas, informasi memori, dan statistik eksekusi. Nah, informasi ini buat apa sih? Ini diperlukan untuk pelaksanaan konteks switching antar proses. Oke. Lalu selanjutnya adalah penjadwalan proses. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab mengelola proses yang siap dijalankan dengan menggunakan algoritma penjadwalan. Tujuannya sendiri adalah untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan CPU dan menyediakan respons yang adil kepada semua proses. Yang mana untuk contoh algoritma penjadwalannya ini jadi ada 4 sini slide-nya. Yang pertama adalah first come, first serve atau yang bisa disingkat dengan FCFS, yaitu menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangan. Jadi kalau misalnya ada proses yang datang duluan, nanti dia bakal diproses duluan. Sedangkan yang terakhir, nanti dia bakal diproses agak nantian gitu, telatan gitulah. Nah, terus yang kedua ini adalah shortest job next, atau yang bisa disingkat dengan SJN. Nah, ini menjalankan proses yang memiliki waktu proses terpendek. Ini beda dari yang FCFS ini, yang mana buat FCFS ini dia kan mengeksekusi yang duluan, proses yang paling duluan terlebih dahulu kan. Nah, buat SJN ini, dia intinya kayak memproses apa proses dengan waktu proses terpendek. Jadi kalau misalkan ada, terlepas dari apakah ada proses dengan proses yang datang duluan. Kalau misalnya prosesnya itu yang duluan itu waktu prosesnya agak panjang, terus ada waktu proses yang datang belakangan, terus waktunya pendek. Nah, yang proses belakangan itu yang bakal diproses. Nah, ini mungkin bisa. Nah, kalau misalnya pakai suatu job next ini atau SCN, ini mungkin bisa buat Nah, salah satu resikonya adalah proses yang waktunya lama itu bisa saja nggak akan diproses karena adanya proses tok dengan waktu pendek yang datang secara bergiliran. Jadi kayak terus-terusan gitu. Oke, itu selanjutnya adalah round robin atau FR. Nah, proses ini memberikan waktu CPU yang secara bergilir dengan jumlah waktu kuantum yang tetap, sehingga setiap proses mendapatkan giliran eksekusi secara bergantian. Nah, jadi tidak seperti FCFS atau SCN. Buat round robin ini, dia
distribusinya lebih merata dan lebih adil gitu. Jadi kalau misalnya ada proses gitu, dia bakal diproses semua, lepas dari urutan, gitulah pokoknya. Nah, lalu yang keempat itu adalah penjadwalan prioritas. Nah, sini ini maksudnya adalah menjalankan proses berdasarkan prioritasnya. Nah, proses dengan prioritas lebih tinggi mendapatkan akses lebih cepat ke CPU. Mungkin langsung next. Nah, untuk selanjutnya adalah penjadwalan pada sistem multiprosesor atau multicore. Nah, untuk sistem dengan lebih dari satu CPU atau inti, penjadwalan harus menangani distribusi beban secara seimbang. Yang mana untuk hal ini mencakup strategi load balancing dan penyelarasan tugas sehingga semua inti dipergunakan secara optimal. Oke. Lalu untuk IPC atau bisa disebut dengan Inter-Process Communication. Nah, jadi konsep dan tujuan dari IPC sendiri ini adalah proses yang berjalan secara bersamaan, seringkali perlu saling bertukar data atau mensinkronisasikan eksekusinya. Nah, jadi bagaimana cara achieve-nya ini? Jawabannya adalah menggunakan IPC, karena IPC ini menyediakan mekanisme untuk komunikasi antar proses. Nah, jadi untuk mekanismenya sendiri, jadi yang pertama ada short memory. Short memory ini apa? Jadi memory ini adalah area memori yang dapat diakses bersama oleh beberapa proses. Teknik ini memungkinkan pertukaran data dengan kecepatan tinggi, namun memerlukan mekanisme sinkronisasi untuk mencegah kondisi race. Nah, jadi kondisi race ini apa? Jadi kondisi race ini adalah kondisi di mana ada dua proses yang rebutan untuk menempati suatu memori. Mungkin kalau seperti itu. Nah, untuk yang kedua sendiri adalah message passing. Nah, message passing ini adalah proses saling berkomunikasi dengan mengirim atau menerima pesan melalui sistem antrian atau buffer yang disediakan oleh OS secara langsung atau secara bawaan ya. Nah, metode ini mengurangi risiko kondisi balapan atau race condition yang sudah jelaskan tadi karena setiap pesan dapat diproses secara terpisah. Oke. Nah, lalu untuk contoh contoh penerapan IPC di berbagai sistem operasi. Nah, untuk implementasinya sendiri ada banyak dalam sistem Unix, misalnya kayak Pipe, Socket, gitulah, serta pada platform Windows dan sistem operasi mobile seperti Android. Oke. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu buat beberapa IT-nya. Mungkin dari materi yang sudah dipaparkan, mungkin ada yang mau ditanyain kalau misalnya kurang jelas. Atau mungkin untuk pertanyaan sendiri bisa lewat kolom chat ya. Kalau misalnya masih ada yang mau dibingungin, masih ada yang bingung dengan materi yang telah dipaparkan ini. Oke, dari Raihan Agnan Kusuma, izin bertanya Mas, ini PPT-nya nanti apakah akan di-share? Iya, nanti bakal di-share kok, aman aja. Dan nanti kalian bisa dipelajari lah buat tes kalian, itulah. Oke. Mungkin udah jawab kah? Oke, karena pertanyaan tadi sudah dijawab, mungkin masih ada yang bingung kah? Ini bisa tanya langsung lewat langsung apa ngomong atau on mic atau apa lewat chat sini ya.
Nah, ya teman-teman, mungkin dari kalian masih ada nih yang bertanya-tanya selama dijelasin dari tadi, ini kok kayak gini atau gimana, atau mungkin masih ada materi yang kurang dipahami, boleh banget teman-teman langsung tanyakan aja ke mas-mas mentornya, boleh langsung on mic atau lewat chat Zoom ya teman-teman. Dan mungkin untuk Q&A-nya bakalan kita buka sampai 10.55 ya teman-teman. Ayo teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang masih kurang dipahami mengenai materi yang tadi bisa langsung ditanyakan aja. Dan kalau misalnya mengenai materi yang ini eh, belum ada yang mau bertanya, mungkin akan ditutup sampai jam 10.50 untuk materi yang ini.
Oke, izin nambahin sedikit. Di sini itu berdasarkan dari info Pak Hari, ada juga beberapa sumber buat bantu belajar. Di sini contohnya ada buku Operating System Concepts dari Abraham Silberschatz dan satunya itu dari bukunya William Stallings. Jadi mungkin bisa dibacain kayak bab-babnya itu bahas tentang apa aja, terus cari apa kesimpulannya itu tentang apa. Jadi supaya bisa dapat gambaran lebih detail tentang kira-kira apa yang masuk dalam ETS nanti. Contohnya misal di buku Abraham Silberschatz juga bahas tentang apa lebih detail di dalam operation seperti multitasking ataupun timer, resource management, dan ada juga kalau di bukunya Abraham Silberschatz itu ada exercise di sini. Jadi misalnya seperti apa contoh soal, nah ini misal apa explain how the Linux kernel variables, assets, HC and GVs can be used to determine the number of seconds. Misalnya kalau dibaca-baca lagi, GVs itu sebenarnya heartbeat dari kernelnya itu yang menentukan seberapa lama kernel itu sudah berjalan dan hasil untuk interruptnya supaya dapat waktu detiknya. Terus misalnya apa kayak rank following storage system itu seperti cache paling atas dan sampai paling rendah itu. Banyak sih latihannya, bisa dilihat-lihat. Misal di sini ada lagi tentang ahead of time compilation, just in time compilation, model-model interprocess communication. Mungkin bisa apa dimantepin lagi kalau kalau mau. S- Ya, sekian sih kalau mau untuk info tentang latihannya. Saya kembalikan pada Haidar. Oke, karena tadi udah jelasin buat referensi belajar tambahan, buat apa, ETS siswa kalian, ini kayaknya udah selesai sih dari aku sendiri. Ini kayaknya udah cukup sih buat informasinya. Mungkin dari ETS mas sendiri gimana? Oke, baik. Terima kasih Mas Haidar dan Mas Amos untuk materinya. Dan juga mungkin ada lagi yang teman-teman mau tanyakan mengenai materi tambahan tadi, mengenai soal tambahan tadi. Mungkin karena dari teman-teman juga udah nggak ada yang mau bertanya, eh, mungkin untuk Q&A-nya juga kita tutup. Sekali lagi terima kasih Mas Haidar dan Mas Amos untuk materi yang udah diberikan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mungkin untuk teman-teman semua bisa tolong diisi feedback formnya dulu ya. Dan nanti untuk link feedback formnya akan di-share lewat chat Zoom. Untuk pengisian feedback formnya akan kita tunggu sampai jam 10 sampai jam 11. Terima kasih teman-teman.
Nah, karena udah jam 11, eh mungkin teman-teman yang belum sempat isi bisa untuk segera diisi setelah selesai Zoom nanti ya. Dan ini terakhir banget sebelum kita mengakhiri acara sebelum kita mengakhiri verbal pada hari ini, mungkin kita bisa foto-foto dulu ya teman-teman. Buat teman-teman semua mungkin dipersilahkan untuk on cam, bisa disiapkan dari sekarang. Dan juga buat yang bertugas untuk dokumentasi, bisa diberikan arahan untuk kita berfoto nantinya. Untuk teman-teman yang belum open cam, mungkin bisa untuk open cam sebentar untuk sesi dokumentasi kita. Oke nih, aku bisa mulai dokumentasiin ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, tahan nih guys. Oke, mungkin satu kali lagi. Oke, 3, 2, 1. Tahan. Oke, mungkin bisa dicukupkan untuk sesi dokumentasinya. Terima kasih.
Nah, oke, karena selesai sudah berbar pada hari pertama ini, terima kasih sekali lagi untuk Mas Amos dan Mas Haidar yang sudah mau memberikan materi yang sangat informatif dan pastinya nanti akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan ETS. Buat teman-teman juga, terima kasih udah mau hadir pada Berbar hari pertama ini. Dan semoga semua materi dan soal yang disampaikan sama para tutor ini bisa ngebantu teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk besok masih ada Berbar Kalkulus 2 jam 3 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Terima kasih. Semangat semuanya.